Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fakhri. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2, dengan NIM 251105091. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mukhrid Siddiqi MAG dengan judul Metode Pendidikan Dialogis dalam Al-Quran. Nah, pada materi ini saya menggunakan kajian Quran Surah Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Nah, baik. Sebelum kita berlanjut ke materi, di sini saya ingin sedikit membahas tentang pendidikan. Nah, bahwasanya pendidikan di dalam Islam itu tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di dalam Islam juga harus gitu menanamkan nilai-nilai moral seperti akidah, ibadah, serta akhlak. Nah, namun sangat disayangkan pada zaman saat ini gitu, banyaknya terjadi seperti kurangnya keteladanan, komunikasi satu arah antara guru dengan murid. Nah, maka dari itu pada materi ini akan kita bahas dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 12 sampai 19. Karena kenapa saya mengambil materi pada Al-Quran Surah Luqman ini? Karena mungkin menurut saya itu sangat ideal untuk pendidikan pada zaman saat ini. Nah, baik, di sini ada landasan teori. Yang pertama itu hakikat metode pendidikan Islam. Jalan atau cara untuk internalisasi nilai guna terbentuknya insan kamil. Kemudian metode beragam. Yang pertama itu ada hiwar atau dialog, mauidhah, nasihat, serta uswah hasanah, keteladanan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada pendidikan dialogis. Nah, ini nih yang menurut saya itu begitu sangat efektif ya buat pendidikan zaman sekarang gitu. Karena kan yang namanya komunikasi antara guru dengan murid itu sangat diperlukan. Nah, di sini dikasih tahu bahwasanya interaksi dua arah yang dilakukan antara guru dengan murid itu harus demokratis dan penuh penghargaan. Contohnya tuh seperti misalkan ketika guru mengajarkan kepada muridnya itu diawali dengan kata kasih sayang atau memberi ruang berpikir secara sistematis dan logis. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada konsep mau'idhah atau nasihat. Jadi ketika guru mengajarkan kepada seorang murid, tidak hanya sekedar mengajarkan, memberitahu dan lain sebagainya. Akan tetapi guru itu harus memberi nasihat yang berpengaruh untuk rohani si murid. Seperti itu. Nasihat yang menyentuh hati, lembut, personal, dan emosional. Seperti itu. Ya, baik, di sini kita akan lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep pendidikan dialogis. Quran Surah Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Mungkin sebelum kita ke pembahasan, saya akan membacakan ayat Qurannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه
ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang struktur dialog Luqman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 19. Nah, itu yang pertama ada penegasan hikmah. Nah, itu pada ayat walaqad ataina Luqmanal hikmah. Pendidik harus bijaksana terlebih dahulu. Nah, maksudnya gimana? Jadi di sini dijelasin jadi sebelum mengajar atau menasehati, pendidik atau guru sudah seharusnya memiliki kebijaksanaan atau hikmah terlebih dahulu. Hikmah berarti kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya, memilih kata yang tepat, serta waktu yang pas. Nah, Luqman disebutkan diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa nasihatnya itu sangat efektif. Contoh pada ayat walaqad ataina Luqmanal hikmah dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman. Nah, itu di contoh kehidupan nyatanya seorang guru atau orang tua tidak boleh mendidik hanya karena emosi atau ingin menang sendiri. Akan tetapi, ia harus paham karakter anak atau murid yang dididiknya dengan cara bicara yang pas agar nasihat atau ilmu yang disampaikan itu dapat diterima seperti itu. Nah, yang kedua ada sapaan kasih sayang, yaitu penggunaan kata. Nah, di sini dalam Quran surah Luqman itu seperti penggunaan kata ya bunayya, anakku sayang. Diulang sebanyak 4 kali ketika Luqman ingin memberikan nasihat kepada anaknya. Seperti itu. Nah, karena
kenapa ketika kita ingin memberikan nasihat gitu, kita harus menggunakan kata-kata yang membuat anak itu seperti disayang gitu. Karena emang itu berpengaruh untuk psikologinya, seperti, membuka pintu hati anak, menurunkan ego dan rasa takut, serta membangun kedekatan emosional sebelum menyampaikan aturan atau larangan, ya seperti itu. Nah contohnya itu seperti, ketika Lukman ingin memberi nasihat kepada anaknya, ia selalu mengawalinya dengan kata, "Ya bunayya," wahai anakku sayang, diulang sebanyak 4 kali. Nah, contoh di kehidupan kita yang sekarang tuh, ketika orang tua memanggil kita sebagai anak dengan sebutan sayang atau panggilan kayak, kesukaan kita saat, ketika ingin berbicara serius atau ingin menyampaikan sesuatu, nasihat dan lain sebagainya. Nah, jadi, orang tua tuh bukannya harus langsung membentak atau emosi dan lain sebagainya, akan tetapi harus dengan cara yang lembut seperti itu, karena kan berpengaruh untuk psikologi anak. Contoh kalau dalam sekolah gitu, guru harus menyapa siswa dengan ramah agar mereka merasa nyaman, seperti itu. Nah lanjut yang ketiga, itu ada materi bertahap. Nah maksudnya gimana? Jadi di dalam Quran Surah Luqman ini dijelaskan bahwasanya tuh Lukman ini ketika ingin memberikan nasihat, perintah, atau menyampaikan larangan dan lain sebagainya, itu ia tidak langsung memerintah banyak, akan tetapi ia menyusun materinya secara berurut atau bertingkat. Jadi kayak dari yang paling bawah ke tengah ke atas seperti itu. Nah, contoh di sini Lukman itu dari yang dasar itu adalah tauhid. Yaitu keyakinan, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua itu ada syariat, yaitu cara beribadah serta berhubungan dengan Allah seperti sholat dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak, cara bersikap kepada sesama manusia. Ya, ya kita sebagai manusia tidak bukan tidak ya, emang diharuskan gitu tidak boleh sombong. Tadi kita sebagai manusia buat apa gitu sombong kan? Ingat di atas langit masih ada langit. Lagi pula sombong itu jubahnya Allah. Jadi kita sebagai hambanya tidak pantas gitu untuk memakainya seperti itu. Nah, baik lanjut di sini ada metode Mau'izah Luqman atau nasihat-nasihat dari Luqman. 5 tema nasihat dari Luqman. Yang pertama itu ada Mau'izah Tauhid yang berbunyi la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim, yaitu larangan syirik disertai alasan yang logis. Jadi kita dilarang untuk menyekutukan Allah atau berbuat syirik seperti itu. Yang kedua itu ada mau'izah birrul walidain, yaitu menanamkan empati terhadap pengorbanan orang tua. Kita sebagai anak sudah semestinya dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampailah kita sebagai anak melawan ataupun menyakitkan hati orang tua kita. Di situ. Yang ketiga, itu ada mau'izah muraqabatullah, yaitu kesadaran bahwasanya kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kita tuh harus selalu mengingat pada diri kita sendiri, sadar gitu. Ketika kita ingin melakukan maksiat atau berbuat dosa baik kecil maupun besar, itu kita harus ingat bahwasanya kita tuh selalu mau dimanapun itu, mau di tempat tertutup sekalipun, ingat bahwasanya Allah itu selalu mengawasi kita seperti itu. Nah, yang keempat ada mau'izah ibadah dan sosial, yaitu perintah agar kita melaksanakan sholat, amar ma'ruf, nahi munkar, serta kesabaran seperti itu. Yang kelima, yang terakhir itu ada mau'izah akhlak, yaitu jangan pernah sesekali kita sebagai manusia, hambanya Allah, menyombongkan diri. Seperti itu ya, tadi yang udah dijelasin. Karena apa ya, kita sebagai hamba gitu, nggak pantas gitu buat sombong, nggak pantas. Karena itu kan jubahnya
pencipta kita, Tuhan kita gitu, Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya udah kita manusia jalani apa ada ala kadarnya aja, sederhana, seperti itu ya. Oke.